Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Asistina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS metodologi penelitian dari Bapak Purwo. Pertanyaan pertama dari bab 1 adalah jelaskan pengertian metodologi penelitian secara lengkap. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen metodologi penelitian. Data dan sumber data adalah dalam bagian ini data dan sumber data harus ditulis termasuk sumber data yang diperoleh. Jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana data dianalisis? Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian. Yang ketiga, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metodologi penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang keempat, jelaskan tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Yang kelima, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Secara umum, data yang dilakukan telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan jenis metodologi penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian objek. Berdasarkan tujuan metodologi penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamian, metodologi penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Yang ketujuh, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif
dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode yang untuk penelitian. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik. Nomor 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Penggunaan metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Apabila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, apabila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, apabila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian, apabila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat, apabila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Penggunaan metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Yang ke-9, jelaskan kompetensi penelitian kualitatif dan maupun kuantitatif. Kompetensi penelitian kuantitatif memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah, mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Memahami berbagai jenis metodologi penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Kompetensi penelitian kualitatif memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang diteliti, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Mampu menggali sumber data dan dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan melalui data analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural. Yang ke-10, menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kualitatif ataukah kuantitatif? Penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif. Pertanyaan dari bab 2. Yang pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif
dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Berdasarkan pada gambar bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian menggunakan metode teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan digunakan dan dibuktikan kebenarannya secara nyata. Untuk itu, melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Meneliti adalah mencari data yang akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen peneliti. Dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dalam menggunakan tabel industri frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Setelah itu, dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Karena peneliti berkewajiban untuk membantu dan memberikan saran-saran. Melalui saran-saran, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan penelitian. Yang kedua, apa pengertian dari masalah? Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul dan bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun masalah yang dibawa penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Yang keempat, apa perbedaan antara masalah dan perumusan masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri.
baik hanya pada satu variabel atau lebih. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk pada apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ketujuh, bagaimana cara mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Variabel independen. Variabel ini disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Yang kedua, variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang kesembilan, gambaran paradigma penelitian Anda adalah permasalahan pada perusahaan manufaktur dengan pengaruh economic value added, market value, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan. 10. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam rumusan masalah. Variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Variabel bebasnya X1 sama dengan economic value, X2 market value, X3 ukuran perusahaan.